Bismillahirrahmanirrahim. Aku redho Allah sebagai Tuhanku dan Nabi sebagai Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Karena hakman alallahi ayyurdiyahu, maka Allah pasti meredoi. Bahasa Betawinya, kita jual redho kita, Allah beli redho kita. Jual beli kan gitu bahasa Betawinya, bahasa gaulnya. Nanti kita jual nih redho kita dengan declare tadi, dengan pernyataan tadi bahwa kita redho. Apa yang Allah beli? Kan redho kita pada Allah ngasih imbang, Bu. Redho kita harganya seapa sih? Kita harganya seapa, Bu? Kan harga kita cuma segitu doang. Nah, dapatnya redho Allah yang gede banget, yang kita butuh banget buat kita masuk surga sesuai dengan konsep yang di sini kan, Bu. Ini kan syarat masuk surga kan ujungnya kan redho. Ketika redho Allah kita peroleh, syarat masuk surga, apa yang terjadi? Ibu meninggalnya lagi sholat, meninggal. Lagi ini meninggal. Ibu ditakdirkan meninggalnya di pesawat, tapi pesawatnya lagi mau pergi umroh atau lagi mau pergi. Kan enak, Bu, meninggal naik pesawat, tapi pesawatnya lagi pergi, bukan lagi pergi ke Bangkok atau lagi pergi ke Paris. Kecelakaan gitu kayak MH berapa gitu, Air Asia mau 7 tahun baruan meninggal. Ya Allah, itu kan gak usah khotimah, Pak, suul khotimah. Tapi kita mau umroh nih, meninggal. Girang. Kalau buat orang yang mencari surga, girang. Karena jalannya udah benar. Nah, itu dapatkan redho Allah. 5 menit lagi ya. Ini doanya. Habis tadi kita di mahsyar, apalagi sirat ini yang di sini, Bu, yang paling banyak menolong adalah Quran di jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa kok Quran? Saya atau Bapak yang mau menolong saya, kita masih perlu pertolongan masing-masing, Pak. Kalau kita masih di sini, Bapak nggak bisa nolong saya nggak bisa nolong Bapak. Bapak bisa nolong saya kalau Bapak udah masuk surga duluan, baru bisa. Ini kan kita masih pada repot di padang masa, repot di jembatan, Bapak. Jembatan mah 5 menit selesai. Kan ada yang 5 menit udah nyampe, ada yang 1 menit udah nyampe, ada yang 5 hari belum nyampe. Nah, yang 5 hari, yang sebulan belum nyampe kan dia butuh pertolongan. Pertolongannya dari mana? Itulah namanya syafaat. Disitulah Allahumma hamna bil Quran waj'al lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmat. Itu kan yang pentingnya di situ. Jadi penyinar. Quran jadi penyinar. Karena itu akrabin sama Quran. Akrabin sama Quran kayak gimana? Ini imam baca tiap hari, imam fungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya. Saya tuh kadang waktunya nggak ada, saya kepengen banget teman-teman akrab sama ini nih, sama 40 ayat Quran yang sering dibaca oleh imam. Enaknya apa, Bu? Ini ayatnya banyak mengingatkan kita dengan masalah kita. Kita apaan? Diingetin sama apa sih? Kita klit, ada kok ayat yang ngingetin buat orang klit. Kita masih suka kesalahan gitu, suka demen sama dosa, ada kok yang ngingetin. Kita kaya, ada yang ngingetin. Kita miskin, ada yang ngingetin. Ayat orang kaya mana set? Ini ayat orang kaya. Ini saya dapat istilah ayat orang kaya tuh baru-baru, Bu. Baru kemarin ceramah di Pondok Indah, yang bilang ini ayat orang kaya banget nih. Pesan Allah buat orang kaya, jangan lalai. Bahasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang kaya, jangan sampai harta ente menjadikan dan anak-anak ente melalaikan ente dari mengingat Allah.
Ini kan kenyataannya kan nyata banget Bu. Orang lagi masih miskin, sholatnya rajin Pak, ke masjidnya juga rajin, tahajudnya rajin, kayaan dikit tahajudnya hilang, ya kayaan lagi masjidnya hilang, tinggal Jumatan doang. Tadi tinggal maghriban, habis maghriban tinggal maghrib sama isya, zuhur asarnya hilang, pakatnya lebih tinggi lagi, maghribnya hilang, subuhnya hilang, hasilnya tinggal Jumatan, pakatnya lebih tinggi lagi, Jumatannya hilang, tinggal idnya doang. Bahkan idnya nggak tahu pakai wudhu atau enggak, karena sebagai pejabat udah nggak kelupaan wudhu, karena apa namanya, sholatnya hanya untuk kamera. Iya kan Pak? Nah sini lah, mungkin ibu-ibu akan nyeletuk ya. Ya, duit gua, apa urusan lo? Duit gua. Ini keringet gua. Jadi terserah gua mau pakai buat apa aja. Ente ngomong kayak begitu, ya udah terusin aja. Kayak begitu. Wa may yaf'al dzalika, kalau ente ngotot kayak gitu, faulaika humul khasirin. Ente rugi sendiri. Terus kalau misalnya kita kena nih, kita sadar dengan peringatan Allah kayak gini, oke, saya pengen berubah kayak gimana? Kalau mau berubah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Udah sedekahin sebagian dari, bukan semua kok, nggak sepertiga kok, sebagian. Boleh 5%, boleh 10%, boleh lebih. Sebelum ajal datang, ntar pas ajal datang, ente akan nyaut tuh. Ini cerita ini pasti benar Bu, pasti benar. Orang-orang kaya yang lalai itu pasti setelah ajalnya nyampe akan bilang, coba dulu gue jadi orang anak masjid, coba dulu gue infakin tuh harta gue sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Dia minta dong, ya Allah tunda 2 hari, 3 hari, itu semuanya bakal lillahi ta'ala. Ntar pasti 3 harinya tuh saya di masjid nggak pulang tuh. Pak Asad dapat wakum minas solihin. Kan terjemahannya gitu Pak ya, terjemahan bebasnya, aplikasi bebasnya. Apa jawaban Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Gak bisa, nasi udah jadi bubur. Kalau udah datang ajalnya, gak bisa ditunda-tunda lagi. Allahu khabirum bima ta'malun. Karena Allah tahu, dulu kita udah pernah sempat dengar Ustaz ngomong kayak begini, tapi tetap kita kekeh. Kita pernah dengar Khatib ngomong kayak gini, kita tetap kekeh, gak mau berubah. Nah, lu rasain dah. Kan begitu kejamnya, dalam tanda petik ya, kejamnya hukum Allah kan gitu Pak. Allah kan syadidul iqab Pak. Allah kan bukan cuma Rahmanur Rahim doang. Allah syadidul iqab. Allah kan dzul iqab. Allah pendendam. Tapi Allah ngasih kesempatan sampai akhir last minute. Cuman ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Dan ada yang cakep nih Bu. Sebagai penutupnya ya, penutupnya ada saya ada 2 orang yang sebelum meninggal wasiatinnya gini, dikumpulin anak-anaknya. Yang pertama wasiatin 10% dari harta yang mama tinggalkan, dia janda, suaminya melakukan hal yang sama. 10% yang mama tinggalkan adalah untuk lillahi ta'ala, 10%. Yang 90% silahkan bagi sesuai dengan syariat Islam. Wasiatnya gitu. Kenapa kayak gitu? Saya bilang gini, kalau kita meninggal, harta kita kasih anak kita boleh jadi baik, boleh jadi juga tidak baik. Kalau sampai anak kita nggak baik, 100%-nya nggak ada buat kita, buat dia. Apalagi sampai dia berantem Bu, dia berantem sama saudara-saudaranya ngerebutin harta warisan. Udah banyak kita dilupa tuh Bu. Nah supaya kita nggak lupa, dia nggak lupa, atau supaya kita tetap bagi, hasilnya kan itu kan jadi payah kita Bu. Sisain dong buat kita sendiri. Sisainnya pakai apa? Wasiatin minimal 10%. Cakepnya adalah 1/3. Wasiatin. Inilah
Kemana? Bilangin supaya anak kita nggak ngasihnya ke tempat yang salah. Bilangin ke masjid anu, ke masjid anu, ke pesantren anu, berarti atuan anu yang kita udah percaya Pak. Jangan sampai anak kita nanti tergoda alirannya beda, tahu-tahu dikasih ke Ahmadiyah. Kenapa? Dia udah ke Ahmadiyah, jadi 10% dikasih Ahmadiyah. Ya Allah, kan salah Bu. Itu kayak gitu. Dan satu lagi ada orang ngasih sepertiganya Pak, sepertiganya hartanya itu saya hitung 1,5 triliun. Saya aja dapat hampir 1 miliar Pak, hampir 1 miliar dikasih buat pesantren, buat pribadi. Bahkan lebih kalau dihitung tanahnya, lebih daripada 1 miliar. Dia bagiin sepertiganya. Ini buat pesantren Ustaz Yusuf, ini buat pesantren Ustaz Arifin, ini pesantren Lutfi, ini pesantren di orang Padang, ini buat orang Padang, ini buat bangun masjid di kampungnya dia, bangunin masjid, ini buat beasiswa ya, beasiswa buat orang-orang kampung dia yang nggak mampu. 2/3 dari 500 miliar kan cukup Pak ya. Buat anak-anaknya yang ada 7 orang. Ada 7 orang, ya Allah, ya Rabbi. Bahagia banget itu yang seperti itu. Dan kita boleh tiru Bu. Sebelum meninggal, kita persiapan kita adalah buat kita. Saya tidak mengatakan kasih pesantren tertentu. Pesantren yang Bapak tinggal pilih yang Bapak bilang bagus. Yang Bapak bilang ini dampaknya akan berlipat-lipat. Jadi ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Kalau nyampe sirat ya, habis sirat kalau selamat ya kita masuk surga, kalau nggak selamat kita masuk neraka. Surga itu pintunya ada 8 Bu, pintu bentuk fisik surga. Pintu surganya ya ada 8, tapi yang baru saya dapetin secara tekstual 6.